Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahratun Thaibah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu pengertian break even point dan apa saja manfaatnya. Jadi break even point adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan atau mendapatkan kerugian. Pada keadaan ini keuntungan atau kerugian sama dengan nol atau tidak ada. Hal ini dapat terjadi bila perusahaan dalam operasi menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan begitu juga sebaliknya, apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Break even point dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dan yang ketiga itu seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mendapatkan kerugian. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya volume penjualan, dan keuntungan yang diperoleh. Yang kedua itu B, manfaat break even point. Jadi yang pertama itu menentukan margin of safety. Jadi margin of safety yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua itu mengatasi masalah sales mix. Masalah sales mix menjadi penting, yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua itu mengatasi masalah sales mix. Masalah sales mix menjadi penting untuk mengetahui jenis produk mana yang perlu didorong untuk memperoleh profit yang lebih tinggi. Anggapan terhadap BEP dalam hubungannya dengan sales mix adalah BEP akan tetap sama selama sales mix juga tetap. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lili Nurindasari. Nama saya Lili Nurindasari. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja. Yang C itu jenis biaya berdasarkan break even atau titik impas. Nah, biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu variable cost atau biaya variabel. Nah, variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan per unit. Nah, yang kedua itu fixed cost, biaya tetap. Nah, biaya tetap merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu. Sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Nah, contohnya itu biaya sewa, depresiasi, dan bunga. Berproduksi atau tidaknya perusahaan, biaya ini tetap dikeluarkan. Nah, yang ketiga itu selling price. Nah, selling price merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, yang selanjutnya itu ada D, menentukan break even point atau titik impas. Nah, rumus break even point itu yang pertama, perhitungan BEF unit. Break even point sama dengan biaya tetap per dalam kurung harga per unit minus biaya variabel. Nah, yang kedua itu perhitungan BEF rupiah. BEF sama dengan biaya tetap per dalam kurung 1 minus dalam kurung biaya variabel per harga per unit. Nah, keterangannya itu biaya tetap atau FC adalah biaya yang jumlahnya tetap walaupun usaha Anda tidak sedang berproduksi, seperti biaya gaji karyawan, biaya penyusutan peralatan usaha, biaya asuransi, dan lain-lain.
Selanjutnya itu biaya variabel atau FC adalah biaya yang jumlahnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi, misalnya bahan baku, bahan bakar, biaya listrik, dan lain-lain. Nah, harga per unit itu atau P adalah harga jual barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu biaya variabel per unit adalah total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, atau dengan kata lain biaya rata-rata per unit. Margin kontribusi per unit adalah selisih harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau contoh. Sebuah penjualan telur ayam memiliki data-data biaya dan rencana produksi sebagai berikut ini. Yang pertama, biaya tetap sebulan adalah sebesar Rp1.350.000, yaitu terdiri dari biaya gaji pegawai plus pemilik sebesar Rp600.000, biaya sewa tempat sebesar Rp750.000. Yang kedua itu ada biaya variabel per unit sebesar Rp900.000, yaitu terdiri dari biaya bahan baku Rp600.000, biaya logistik Rp166.000, biaya lain Rp134.000. Yang ketiga itu ada harga jual per unit sebesar Rp1.200.000. Sekarang, mari kita hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut baik dalam unit maupun dalam rupiah. BEP unit adalah rumusnya sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost, sama dengan Rp1.350.000 dibagi 1.200 dikurang Rp900.000, sama dengan Rp1.350.000 dibagi Rp300.000. Hasilnya adalah 4.500 unit per bulan. BEP rupiah adalah sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per price, sama dengan Rp1.350.000 dibagi 300 per 1.200, sama dengan hasilnya adalah Rp5.400.000. Penjelasan perhitungan BEP untuk dapat beroperasi dalam kondisi BEP yaitu laba 0, usaha penjualan telur harus dapat menghasilkan produk sebanyak 4.500 unit dengan harga 1.200 per unit. Jumlah penjualannya akan menjadi sebesar Rp5.400.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.